Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baik, untuk ketua kelas sebelum kita memulai pembelajaran silakan berdoa dulu. Dipersilakan kepada Kiro. Ya, teman-teman, sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Baik, terima kasih. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Oke, hadir semua ya. Baik, Ibu mau nanya nih, di rumah apakah ada yang punya hewan peliharaan? Dari semua hewan yang kalian sebutkan tadi, apakah mereka itu mempunyai bentuk yang sama? Berbeda, Ibu. Betul sekali, beda ya. Nah, jadi dari pertanyaan tadi, apa ada yang sudah tahu hari ini kita mau belajar apa? Betul sekali, hari ini kita akan belajar mengenal hewan di sekitar kita. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, kalian dapat menyebutkan perbedaan ciri-ciri hewan, mulai dari tempat hidup, cara makan, cara berkembang biak, dan cara bergerak. Terus yang kedua, kalian dapat mengelompokkan hewan sesuai dengan ciri-cirinya. Oke, tadi kan kalian bilang kalau hewan-hewan itu berbeda-beda ya? Bisa kalian sebutkan perbedaan itu ada di bagian apa saja? Kaki. Mulutnya juga. Bunyi. Ekornya beda Beda ya. Ayam buntut. Hewan-hewan itu dibedakan berdasarkan jenisnya, ada yang berbeda dari bentuknya, terus berbeda tempat hidup, berbeda dari makanannya, dan berbeda dari cara berkembang biakannya. Nah, dari semua perbedaan ini nanti kita akan bisa mengenal dan mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan dengan ciri-cirinya. Oke, langsung saja kita mulai ke materi. Yang pertama itu kita mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan dengan jenisnya. Yang pertama ada hewan peliharaan. Hewan peliharaan ini adalah hewan yang biasa kalian pelihara di rumah. Contohnya ada apa ini? Burung. Kucing, ikan, ada lagi ya hewan-hewan lain selain ini? Ya, Selain itu ada hewan liar. Hewan liar ini adalah hewan yang biasanya hidup di alam liar dan berbahaya untuk dipelihara. Contohnya ada beruang. Yang kedua itu pengelompokan hewan berdasarkan bentuknya. Yang pertama ada vertebrata, yaitu hewan yang memiliki tulang belakang. Contohnya adalah sapi, katak, dan ikan. Terus ada juga hewan invertebrata, yaitu hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Contohnya seperti cacing, cumi, dan siput. Yang ketiga ada klasifikasi hewan berdasarkan tempat hidupnya. Yang pertama ada hewan darat. Hewan darat ini adalah hewan yang biasanya hidup di tanah atau permukaan bumi. Mereka ini biasanya bernapas dengan paru-paru dan memiliki kaki untuk berjalan, berlari, atau melompat sesuai dengan jenisnya. Contoh hewan darat ini ada sapi, kucing, kelinci, dan ayam. Terus ada juga hewan air. Hewan air ini adalah hewan yang biasanya hidup di air seperti singa,
dengan insang. Kemudian saat dewasa, hewan-hewan ini bernapas dengan paru-paru dan hidup di darat. Selanjutnya adalah pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang pertama ada hewan herbivora. Hewan herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Hewan herbivora ini biasanya memiliki gigi datar untuk mengunyah daun dan rumput. Contoh hewan ini ada rusa, kelinci, sapi, kambing, kerbau, dan sebagainya. Kedua ada hewan karnivora. Hewan karnivora ini adalah hewan pemakan daging. Hewan ini biasanya memiliki gigi yang tajam untuk memakan dan menangkap mangsanya. Hewan ini contohnya ada singa, elang, dan kucing liar. Kemudian yang ketiga ada hewan omnivora. Hewan ini adalah hewan yang memakan tumbuhan dan daging. Hewan ini bisa menyesuaikan makanannya dengan lingkungan sekitar mereka. Contoh hewan ini ada ayam, burung gagak, dan beruang. Kemudian ada pengelompokan hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya. Yang pertama ada ovipar. Ovipar ini adalah cara perkembangbiakan dengan cara bertelur. Contoh hewan ovipar ini ada ayam, bebek, burung, dan sebagainya. Yang kedua ada vivipar. Vivipar ini adalah cara perkembangbiakan dengan cara melahirkan. Contohnya ada sapi, kambing, kucing, dan sebagainya. Terus yang ketiga ada hewan ovovivipar. Ovovivipar adalah cara perkembangbiakan dengan cara bertelur dan melahirkan. Contoh hewan ini yaitu ikan hiu, ular, dan kuda laut. Oke, dari materi tadi apakah ada yang tidak dimengerti atau sudah paham semua? Sudah paham. Oke, kalau sudah paham semua, di sini Ibu punya game papan klasifikasi hewan berdasarkan habitatnya. Ibu minta 9 orang untuk maju. Oke, di bagian sini 3 orang, tengah 3 orang, dan ujung 3 orang. Maju. Gimana? Iya, sebelah sana kebanyakan, Bu. Iya, sebelah sana. Ini termasuk hewan apa? Ayo, berarti. Ayo, hewan di mana? Dia sadar dia buaya. Buaya beneran. Oke. Bagaimana ini? Sudah benar semua? Benar ya? Oke. Yeay. Oke, kalau sudah benar, Ibu mau nanya nih, kenapa kalian memilih hewan seperti kambing, ayam, kucing ini di
Ya kan? Apa yang membuktikannya kalau hewan ini hewan darat? Punya kaki, Bu. Punya kaki. Punya kaki. Toh? Karena mempunyai kaki, bernapas menggunakan paru-paru. Jadi hewan ini tinggal berdasarkan bagian-bagian tubuhnya untuk membantu mereka menyelesaikan diri. Oke, karena kalian sudah berani maju, ibadah kalian. Saya mau 10. Kita pada duduk ibu. Silakan. Terima kasih, Bu. Saya mau 10.
Kita mau nanya Ibu. Ibu, kita mau nanya Ibu. Oke. Oke, sudah selesai semua? Belum Ibu. Kami sudah. Oke, sudah selesai semua? Oke, Ibu minta perwakilan kelompok untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya. Ini kelompok satu, kelompok dua. Oke, Ibu minta kelompok satu presentasikan tugas yang di atas. Oke, Ibu. Di sini kelompok kami pertama ada ciri khas hewan tersebut. Ini adalah hewan kucing. Ciri khasnya berkaki 4, berbulu lembut, tinggal di darat dan bernapas dengan menggunakan paru-paru. Terus yang kedua ini adalah hewan kodok. Ciri khasnya itu melompat, licin, tinggal di dua alam, bernapas. Kalau kodok besar itu dengan paru-paru, kalau kecil itu dengan insan. Terus yang kedua itu ada ikan Nemo, tinggal di air, bernapas dengan insan. Oke, Ibu. Apakah sama jawabannya kelompok dua? Sama Ibu. Oke, untuk tugas selanjutnya silakan untuk kelompok dua mempresentasikan. Baik, kelompok 2 akan menjawab pertanyaan. Itu pertanyaannya, sebutkan perbedaan kucing dan ikan berdasarkan ciri-cirinya. Yaitu perbedaannya itu kucing hidup di darat, mempunyai kaki 4, kalau ikan hidupnya di air dan mempunyai sirip. Yang kedua, mengapa katak disebut hewan amfibi? Karena bisa hidup di dua alam. Dari jawaban teman-temannya tadi, apakah ada tanggapan? Cukup, Ibu. Sudah betul ya. Terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Oke, tadi dari hasil diskusi kalian tadi kita dapat mengetahui bahwa hewan-hewan ini memiliki ciri-ciri dan tempat hidup yang berbeda-beda. Ada yang hidup di darat, di air, dan ada juga yang hidup di dua alam seperti katak. Nah, Ibu mau nanya nih, menurut kalian mengapa kemampuan hidup di dua alam ini sangat penting untuk hewan-hewan seperti katak tersebut? Karena dia bernapas. Kenapa penting? Tidak tahu, Ibu. Betul, untuk bertahan hidup ya. Jadi hewan-hewan seperti katak yang bisa hidup di dua alam ini membantu mereka untuk bisa bertahan hidup, seperti mereka ini bisa bebas mencari makanan baik di air maupun di darat. Mereka juga bisa berpindah-pindah tempat untuk menghindari bahaya. Ya. Oke, dari materi kita tadi siapa yang bisa menyimpulkan?
itu ada hewan yang bisa dipelihara dan hewan yang hidup di alam atau hewan liar. Terus hewan itu tergolong yang bisa makan daging, terus ada yang bisa makan rumput, terus ada yang bisa makan keduanya, Ibu. Ada yang bisa tinggal di darat, ada yang Oke, betul ya. Ibu akan sedikit menambahkan dari jawaban kalian. Jadi hewan di sekitar kita ini memiliki keberagaman dari ciri-ciri seperti tempat hidup, cara berkembang biak, cara bergerak, makanannya, serta tempat hidupnya. Nah, perbedaan dan persamaan tersebut dapat digunakan untuk mengelompokkan hewan secara tepat. Dengan memahami hal ini, kita dapat mengenali lingkungan sekitar serta menumbuhkan sikap peduli dan menghargai keberagaman makhluk hidup. Nah, itu saja pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup, apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Ibu. Oke, kalau sudah paham semua, Ibu ada tugas di rumah. Tugasnya apa ya? Jadi tugas di rumah itu kalian mengamati hewan-hewan yang ada di sekitar kalian. Terus kalian tuliskan bagaimana ciri-ciri hewan tersebut. Baik, Ibu.